Ya, LGBT. Ya. Allah ciptakan pasangan kita dari jenis manusia sama manusia, tapi bukan sejenis. Kalau sejenis namanya LGBT. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Ya, laki mesti pasangannya perempuan. Tuh yang diajarkan dalam Islam. Jadi orang yang mau nikah mesti dilandasi apa? Takwa. Ya, takwa. Landasannya mesti takwa. Niatnya ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Nah, jadi boleh kita cari pasangan karena tampannya, cantiknya, boleh. Makanya waktu mau nikah, mau khitbah, lamaran, itu dilihat boleh tangannya, boleh wajahnya, cantik apa enggak gitu, tampan apa enggak. Itu penting, tapi tidak jadi prioritas. Karena kadang-kadang cantik itu, apalagi sekarang, cantik di media sosial, dipoles dengan berbagai macam polesan, pakai kamera yang bagus, yang tadinya ada benjol-benjol macam-macam itu, ya hilang, cantik di gambarnya. Begitu ketemu, naudzubillah. Makanya tidak boleh jadi prioritas. Umur 17, alhamdulillah cantiknya masih kelihatan. Umur 71. Umur 71 beda. Ya, waktu hamil pertama masih cantiknya kelihatan. Hamil kedua mulai kurang. Hamil keempat, nah, udah masalah itu, ada masalah. Jadi kalau dasarnya cantik, rumah tangga tidak akan langgeng. Ya mesti takwa, dan dasarnya takwa. Niatnya ikhlas karena Allah. Tapi cantik perlu nggak? Tampan perlu. Sebab bangun tidur dilihat, ya. Mau makan dilihat, malam mau tidur dilihat, bangun tidur dilihat. Kalau jelek, ya, kalau jelek, masalah nggak betah rumah tangga itu. Setiap lihatnya jelek. Paling tidak kan Allah senang dengan keindahan. Ya, kita berdandanlah yang bagus sehingga suami senang, anak senang, istri senang. Jadi pakaiannya kalau di depan suami itu yang bagus-bagus. Jangan pakaian yang sudah amburadul, kata suami disuruh buang makin dipakai terus. Ya. Aduh. Nah begitu mau keluar cari yang bagus. Nah ini kan kebalik itu, kebalik. Jadi itu yang pertama, dasarnya apa? Yang kedua, jadi dihormati, ya, dihormati, pasangan dihormati, saling menghormati. Kenapa? Kata Allah tadi ayat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi, sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan pasangan. Oh, jadi kalau begitu suami, ya, istri itu ayat Allah. Jadi kita sementara ini hanya kenal ayat kursi,
Ya. Ayat kursi. Jadi istri, suami itu ayat Allah juga. Kalau suami diposisikan sebagai ayat Allah atau istri diposisikan sebagai ayat Allah, itu luar biasa, akan kita hormati hak-haknya. Suami memberikan hak istri, istri memberikan hak suami. Makanya tadi di terjemahan itu ayat yang dibaca tasa'alu nabihi wal arham, saling meminta dan saling bertanya. Ibu butuh minta sama suami, apa saja yang dibutuhkan. Suami butuh minta sama istri, bertanya sehat apa sakit, bertanya sehingga tahu kondisinya masing-masing. Suami tahu kondisi istri, istri tahu kondisi suami. Artinya apa? Rumah tangga itu mesti ada komunikasi. Jangan diem-diem, iman, nggak saling tegur. Itu sudah tanda-tanda rumah tangga ini akan hancur. Atau kadang-kadang di masyarakat itu suami tidak boleh lihat HP istri, nah, istri tidak boleh lihat HP suami. Nah, ini ada tanda-tanda ketidakjujuran rumah tangga itu. Ada tanda-tanda ketidakjujuran dan ada indikator ini akan hancur rumah tangganya itu. Tidak akan harmonis. Kenapa? Sudah tidak ada kejujuran dalam rumah tangga itu. Kalau jujur dan semuanya berbuat baik, nggak ada masalah. HP dilihat istri, dilihat suami, nggak ada masalah kalau niatnya betul-betul jujur karena Allah. Apa yang mau ditutup-tutupi? Kecuali sesuatu hal yang tidak diinginkan dilihat. Biasanya yang tidak diinginkan dilihat itu hal yang tidak baik. Dibuka saja sama suami, dibuka saja sama istri. Semuanya isinya yang baik-baik. Nah, ini kadang-kadang terjadi. Marah HP-nya dipegang istri atau marah HP-nya dipegang suami. Itu berarti ada tanda-tanda ketidakjujuran. Tak ada tanda-tanda kebohongan. Kata Rasulullah, jauhi kebohongan itu. Karena kebohongan sekali akan menimbulkan kebohongan berikutnya. Itu pangkal dosa dan maksiat. Nah, jadi hormati istri sebagai ayat Allah, hormati suami sebagai ayat Allah. Ciptakan komunikasi, ciptakan kejujuran. Ibu-ibu rahimakumullah. Itu yang pertama tadi. Cantik boleh cari yang cantik. Yang kaya boleh cari yang kaya. Yang kaya, tetapi harta tidak boleh jadi prioritas. Banyak harta, kalau tidak ada iman, tidak ada takwa, rumah berantakan. Tetap yang utama adalah takwa. Makanya ayat pertama tadi dibaca itu seruan untuk takwa. Takwa yang mesti menjadi prioritas dalam rumah tangga. Hasabiha, nah, keluarga yang baik-baik pilih boleh, tetapi juga tidak jadi prioritas. Nabi Ibrahim bapaknya nyembah batu. Nabi Nuh anaknya Kan'an durhaka. Jadi nggak jadi prioritas rumah tangga itu. Wah, itu keluarganya baik-baik kok. Baiknya kita kadang-kadang tidak ngerti yang dimaksud baik apa. Nah, yang baik itu orang yang taat, taat kepada Allah. Sekarang orang kadang-kadang non muslim pun sudah banyak yang mencoba menghafal Al-Quran walaupun dia agamanya beda. Kadang-kadang hanya untuk alat menyerang Islam. Tidak bangga hanya dengan hafal Al-Quran. Orang yang diperintahkan oleh Allah itu mengamalkan kandungan Al-Quran. Hafal bagus, tapi tidak ada kewajiban. Kalau tidak hafal Al-Quran akan
ini azab. Tidak seperti itu. Tapi kalau tidak sholat, mesti diazab. Akhlaknya tidak baik, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi, menghafal Al-Quran bagus, karena baca saja apalagi menghafal nilainya sudah luar biasa. Tapi bukan kewajiban Ibu. Kadang-kadang ngejar hafal Al-Quran, tapi tidak ada amaliyahnya yang bernuansa Al-Quran. Nah itu nanti dapat laknat. Rubba qari'in bil Quran wal Quran yul'anu. Banyak orang baca Al-Quran, bahkan mungkin sampai hafal, tapi Al-Qurannya tidak diamalkan. Bahaya. Jadi nggak sekedar hafal, tanggung jawabnya di hadapan Allah. Berat orang hafal Al-Quran itu akan dimindai bertanggung-jawaban di hadapan Allah itu. Jadi mesti kalau hafal, usahakan juga berjuang untuk memahami isinya, paham, diamalkan. Jadi enggak cukup dengan hafal. Banyak orang hafal Al-Quran sekarang, wah, di mana-mana orang hafal Al-Quran. Kita lihat akhlaknya. Makanya kata Rasulullah, aksaru ma yudkhilul jannah taqwallah. Yang paling banyak masuk surga itu adalah orang yang takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak baik. Allah tidak katakan orang yang paling banyak masuk surga itu orang yang hafal Al-Quran, enggak ada itu. Yang takwa kepada Allah dan berakhlak mulia, tutur katanya tidak suka nyakiti hati orang lain, jaga perasaan orang. Tetapi juga kalau ada ustadz ceramah karena merasa menyinggung dirinya, jangan langsung ustadznya disalahkan. Nah, jadi ustadz nyampaikan ayat tersinggung, nah itu ustadznya disalahkan, dikiranya pesanan. Nggak boleh juga seperti itu. Jadi kalau ustadz ceramah, dengarkan dengan baik, perhatikan. Ada yang menyangkut masalah diriku, koreksi diri. Aku salah, jangan langsung hanya nyalahin orang saja, apalagi ustadz. Ustadz menyampaikan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lalu apa yang menjadi prioritas? Agama. Nah, kalau agama dijadikan pedoman, pegangan utama, tidak terlalu cantik, tapi kelihatannya menjadi cantik. Ya, tidak terlalu cantik, jadi cantik karena akhlaknya. Laisal jamalu bi aswabin tuzarifuha, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Jadi cantik itu bukan karena mukanya. Cantik yang pertama karena hatinya dan akhlaknya baik. Akhlaknya baik, ya, ibadahnya baik, bukan tampilannya, pakaiannya bisa dibuat itu, nah, mukanya bisa dibuat cantik, menarik. Nah, apalagi sekarang itu, ya. Tetapi yang paling mendasar adalah akhlak, adab, ilmu, iman. Insya Allah rumah tangga itu walaupun nanti usianya sudah 70 tahun masih mesra, suami istri, insya Allah. Tuh karena agama. Jadi umur 70 tahun alhamdulillah, jadi masih cemburu itu kalau dilihat orang itu. Ya, dasarnya apa? Iman dan takwa, insya Allah abadi itu pasangan itu. Jadi tujuannya tadi kan jelas, rumah tangga diciptakan oleh Allah, istri dibuat oleh Allah, suami dibuat oleh Allah, lintas gunung supaya tenang, ya, supaya tenang. Jadi begitu punya pasangan, tidak lagi mata ini lihat kemana-mana, kanan kiri, enggak fokus. Ada suami fokus.
fokus. Punya istri fokus. Jadi kadang-kadang ya manusia kalau pergi belanja suami istri itu ada sikap yang berbeda. Istri cari barang sana kemari, bapaknya nunggu, matanya jelalatan kemana-mana, ada orang lewat. Kadang-kadang ada, mudah-mudahan di sini enggak, ya banyak Bu. Istrinya kelamaan soalnya belanjanya dua jenis, ya cari sampai 3 jam. Udah berarti memberikan kesempatan kepada suami, nunggunya lama banget, udah nunggu di depan sambil lihat-lihat. Alhamdulillah kalau kuat imannya nggak terpancing karena suami istrinya punya iman, punya ketakwaan. Jadi suaminya juga punya iman, punya ketakwaan sehingga tidak gampang tergoda. Jadi cantik itu karena adabnya, karena ilmunya, imannya yang akhirnya semuanya menjadi enak dalam rumah tangga itu. Sakinah, tenang. Tetapi Bu, dalam perkembangan bahasa itu sakinah ada maskan. Itu maskan artinya apa? Tempat tinggal. Jadi kalau suami, jadi ada kewajiban menyediakan tempat tinggal. Itu maskan, rumah. Itu perkembangan bahasa dari sakinah. Maknanya kalau istri ingin tenang, tidak bisa disuruh tinggal di bawah jembatan, nggak bisa. Mesti punya rumah. Mau ngontrak kayak mau beli bukan urusan, tapi mesti punya rumah. Jadi di rumah itulah kita memproduksi ayat-ayat Allah berikutnya. Jadi punya anak, putra putri yang soleh soleha, lahir dari suami yang soleh dan soleha, insya Allah. Tenang, rumah tangga tenang. Bahkan suami pergi kepingin cepat pulang ketemu istri karena istrinya mempesona, bukan wajahnya tapi akhlaknya, ibadahnya. Dia mempunyai naluri dan tabiat untuk melindungi suami istri. Kemudian ada kewajiban, ini enggak banyak laki-lakinya, ini Dewan Pak Maskun. Laki-laki di samping wajib menjadi mu'alim, menjadi guru. Tetapi kalau suaminya nggak bisa ngaji terus gimana? Istrinya bisa, ya istrinya yang diajarin itu suami. Diajarin ngaji. Terus mestinya suaminya yang ngajarin, tapi nggak bisa ngaji, diajarin ngaji biar menjadi rumah tangga yang sakinah. Nah, berikutnya apa yang dikenal? Sakinah, mawaddah. Mawaddah itu cari kelebihan. Itu mawaddah. Cinta bernuansa fisik. Hidungnya tidur apa berdiri gitu. Itu mawaddah. Matanya kayak apa, pipinya kayak apa, mawaddah. Aku mencintaimu karena hidungnya panjang umpamanya. Hidungnya mancung. Ya itu, aku mencintaimu karena hidungmu tidur umpamanya. Jadi karena kelebihan itu masing-masing beda tergantung selera. Jadi itu cantik. Kalau ditanya Pak Maskun, perempuan yang paling cantik siapa Maskun? Istri saya. Iya. Juga sama saja guys. Ibu Mazidah paling cantik. Nah, iya. Nah itu paling cantik. Mau cariin yang manapun ya nggak bisa, yaitu seumur hidup insya Allah. Jadi kemudian kelebihan itu bagus, cari kelebihan bagus, tetapi tidak cukup mawaddah. Ada rahmah. Di sini
rahmah itu kasih sayang, menutupi kekurangan. Nah, kan di sini. Jadi tidak boleh diombar kepada orang lain kekurangan pasangan itu, kekurangan istri, kekurangan suami. Udah untuk berdua, aib-aib semua kekurangannya untuk berdua. Nah, tutupi berdua. Jadi rahmah itu kalau ingin didapat, mesti kekurangannya ditutupi. Itu namanya kasih sayang. Nah, dan ini akan abadi insya Allah sampai umur 70 tahun. Bu Taufik berapa tahun Bu Taufik? Ya? 67 Bu Taufik sudah 67. Tapi kata Pak Taufik masih cantik. Alhamdulillah. Karena ada iman, ada takwa. Jadi insya Allah sakinah, tenang, mawaddah, cinta, rahmah, kasih sayang itu terus dipupuk. Caranya bagaimana? Saling mengingatkan. Ada kesalahan, jangan cari-cari kesalahannya, tapi kalau ada kesalahan saling mengingatkan supaya kesalahan keduanya tidak terulang. Wa tawasau, saling memberikan nasihat. Itu rumah tangga seperti itu. Karena tidak ada orang yang sempurna. Umpamanya cari pasangan yang kaya, cakep, cantik, keluarganya bagus, agamanya hebat. Empat-empatnya itu ada semua. Kalau enggak itu enggak. Ya, selama-lamanya dia single itu. Selama-lamanya single. Karena enggak akan menemukan yang empat-empatnya ada. Kalau ada, mungkin istri saja mengizinkan tuh untuk yang kedua. Ya, karena tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Jadi sama dengan orang cari sahabat. Cari sahabat yang tidak pernah ada kekurangan, yang tidak pernah ada dosanya. Selama-lamanya dia tidak akan pernah mendapatkan sahabat, tidak akan pernah mendapatkan teman. Kenapa? Kata Rasulullah, manusia itu pelaku dosa. Manusia pelaku dosa. Tapi yang terbaik dari pelaku dosa adalah orang yang senang tobat. Itu saja sebenarnya, senang tobat. Insya Allah nanti Ika sakinah, ini namanya sakinah, tenang, tentram, akan mendapatkan, akan bisa membina rumah tangga yang sakinah sesuai dengan namanya. Tenang, bahagia dunia, akhirat, dimudahkan rizkinya, kemudian mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Termasuk kita ini mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, yang sudah sepuh mungkin gak nambah anak, yang masih muda-muda masih terus memproduksi anak. Jadi kalau yang sepuh ini kan kadang-kadang punya anak boleh-boleh saja, tapi kadang-kadang jangankan nambah anak, merawat cucu saja sudah bingung, ya. Nambah anak nanti cari penyakit itu. Umurnya sudah 70 tahun masih hamil umurnya. Ini kan masalah itu. Masalah, bukan nggak boleh. Nah, Nabi juga ada yang sampai umur usia lanjut masih punya anak. Tapi kalau kita ini itu ada sedikit masalah dengan usia, karena anak mesti dirawat, anak mesti dijaga, anak mesti dibina. Mudah-mudahan nanti Ika Sakinah ini mendapatkan anak yang saleh solehah, dan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh solehah, sehingga nanti bisa mendoakan kita, mendoakan kita, dan kita nanti berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit Mas Kun ya, itu saja barangkali kita berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah wa tarda bi qada'ik wa tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi ata'ik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi nasihat yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Dr. Andes Haji Sirajuddin, khusus untuk Ananda Ika dan umumnya untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini, yaitu calon pengantin dan pengantin lama ya Bu ya. Mudah-mudahan meningkatkan